Halo anak-anak kelas 4 semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Jumpa lagi dalam video pembelajaran kelas 4. Hari ini kita masuk di tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum melanjutkan melihat video, silahkan disiapkan buku temanya, tema 2-nya, kemudian alat tulisnya, pensilnya. Dan jangan lupa silahkan berdoa terlebih dahulu sebelum melanjutkan melihat video pembelajaran ini. Kita lihat di buku tema kalian di pembelajaran yang kelima. Situ ada gambar, dilihat halaman ya, ada di halaman 37. Di halaman 37 itu ada gambar tentang ini ya, nelayan sedang menjemur ikan. Nah, ini untuk ikan asin. Pernah makan ikan asin kan? Nah, ini caranya. Jadi setelah ditangkap dari laut, kemudian dijemur untuk dikeringkan. Ini menjemurnya pasti menggunakan secara tradisional, menggunakan sinar matahari. Ini salah satu cara untuk mengawetkan ikan. Ada bacaan. Nah, di halaman 38 ada bacaannya. Silahkan videonya dihentikan dulu, silahkan dibaca terlebih dahulu bacaan ini. Setelah membaca, nanti videonya bisa dilanjutkan, diputar kembali. Saya lanjutkan. Nah, ada pertanyaan di halaman 38. Bagaimana kaitan antara letak Banyuwangi dengan sumber daya alam di wilayah tersebut? Kalau tadi kalian membaca, ternyata letak Banyuwangi itu di sepanjang garis pantai kabupaten yang berada di paling ujung timur Pulau Jawa, sekitar 175 km. Jadi di sepanjang pantai. Karena letaknya di sepanjang pantai, maka sumber daya alamnya bagaimana? Sumber daya alamnya ternyata banyak sekali perikanannya. Sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia, salah satu penghasil ikan terbesar di Indonesia itu adalah Banyuwangi karena letaknya berada di pantai, letak wilayahnya. Nah, maka kaitannya apa? Ternyata letak geografis suatu tempat itu mempengaruhi sumber daya alamnya. Karena letaknya di pantai, maka sumber daya alamnya banyak sekali, nelayannya mencari ikan, sumber daya alamnya adalah perikanan. Bagaimana kaitannya antara sumber daya alam dengan kehidupan masyarakat Banyuwangi? Kaitannya apa? Kalau di pantai, berarti banyak masyarakatnya yang bekerja, mata pencariannya adalah sebagai nelayan ya. Kalau petani di daerah kita sebagai nelayan, itu adalah kehidupan masyarakat di Banyuwangi. Kalau di Ngawi ya nelayannya ya tidak ada karena kita tidak berada di daerah pantai. Banyaknya adalah petani begitu. Selanjutnya di halaman 39 ya, itu ada bacaannya. Pertumbuhan produksi ikan tangkap Banyuwangi sebesar 31.600 ton tahun 2011, 44.570 ton tahun 2012, 49.539 ton tahun 2013. Taksirlah jumlah produksi ikan selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun. Bagaimana cara mengerjakannya? Nanti kalian bisa mengerjakan seperti ini. Saya kasih contoh cara mengerjakannya. Jadi kita taksirkan dulu. Jadi fungsi taksiran itu adalah untuk memudahkan kalian menghitung. Kita taksirkan ke ribuan terdekat ya. Tahun 2011 itu 31.600. Kalau ditaksirkan menjadi 32.000 ya, karena ini angka 6 naik 1, maka depannya naik 1 jadi 2, 32.000.
Tahun 2012 44.570. Nah, ini menjadi 45.000. Ini taksiran ke ribuan. Tahun 2013 49.539. Ini menjadi 50.000. Nanti kalau kalian belum memahami taksiran ke ribuan, silahkan belajar kembali. Itu ada juga di materi yang sebelumnya ya, ada di pembelajaran kalau tidak salah di pembelajaran 2 atau 3 ada di situ. Jadi ini adalah taksiran ke ribuan. Setelah ditaksirkan ke ribuan, baru kita dapat menghitung jumlah produksi selama 3 tahun. 32.000 ditambah 45.000 ditambah 50.000. Silahkan dihitung, bisa secara susun ya, dihitung jumlahnya berapa. Terus di sini jadi jumlah produksi selama 3 tahun adalah berapa ribu. Nanti silahkan dijawab. Itu cara mengerjakannya. Jadi ini ditaksirkan dulu ke ribuan terdekat, begitu ya. Nah, selanjutnya juga ada di halaman 40, ada cerita lagi. Seorang nelayan memperoleh ikan sebanyak 120 kilo pada hari ini. Ikan tersebut akan dijual sama rata kepada 4 pembeli. Taksikan berat ikan yang didapat oleh setiap pembeli. Karena ini sudah 120, kan tadi fungsi taksiran kan untuk memudahkan menghitung. Ini kan sudah mudah. 120 dibagi 4 ya. Sama juga 12 dibagi 4, 3 tambah 0, 30. Jadi 120 dibagi 4 sama dengan 30. Jadi setiap pembeli nanti mendapatkan 30 kilo. Nanti kalian tambahi di sini keterangan, jadi setiap pembeli mendapatkan 30 kilo ikan. Tuh, selanjutnya, jika setiap pembeli membayar 17.000 per kilo, taksirlah berapa uang yang harus dibayar masing-masing pembeli. 17.000 ditaksirkan ke 10 ribuan, menjadi 20.000. Uang yang harus dibayar oleh masing-masing pembeli adalah, berarti ya 20.000 ini kali 30 kilo sama dengan 600.000. Nanti di bawahnya di sini tambahi, jadi uang yang harus dibayar masing-masing pembeli adalah 600.000. Itu. Selanjutnya, berapa jumlah total yang diterima penjual? Tadi setiap pembeli bayar 600.000. Kalau pembelinya ada 4, berarti 600.000 dikalikan 4 sama dengan berapa? Nah, di sini dituliskan di sini. Terus bawahnya juga, jadi jumlah total uang yang diterima penjual adalah berapa gitu. Terus bawahnya, nah di buku temamu halaman 40 itu juga ada soal cerita bawahnya ini ya. Tapi ini tidak perlu dikerjakan karena ada kesalahan soal ya. Jadi ini nanti kalau dikerjakan membingungkan, maka ini tidak dikerjakan karena soal ini kurang tepat. Tuh anak-anak. Ini tentang pembelajaran kelima. Nanti jika masih mengalami kesulitan, silahkan bertanya kepada Pak Danang. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah kamu bisa melihat halaman 44. Di situ ada cerita. Kemarin kalian sudah belajar tentang sumber-sumber energi. Nah, ini ceritanya, silahkan dihentikan dulu videonya, silahkan dibaca terlebih dahulu, baru dilanjutkan lagi melihat videonya. Gitu ya. Setelah kalian membaca, ada beberapa pertanyaan. Ini, kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan contohnya. Apakah kita berhak memanfaatkan minyak bumi? Ya, betul. Kita punya hak memanfaatkan minyak bumi. Misalnya kita mau berkendara, beli bensin. Nah, kita juga punya hak untuk memanfaatkan itu. Itu adalah maksud dari hak kita. Setiap warga negara berhak. Terus selanjutnya,
halaman 45, apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Nah, bagaimana? Misalnya begini, mau beli bensin tidak ada bensin, mau beli apa itu LPG, ya LPG juga termasuk bagian toh, untuk masak tidak ada. Nah, bagaimana jika tidak mendapat haknya? Maka warga masyarakat akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya kan? Mau masak tidak ada, untuk bahan bakarnya, mau berkendara juga tidak ada, maka akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Gitu. Ketiga, kita sebagai warga negara berkewajiban menghemat penggunaan minyak bumi. Apa maksud dari penyertaan tersebut? Jadi tadi kita punya hak memanfaatkan minyak bumi, tetapi kita punya kewajiban menghematnya. Boleh menggunakan minyak bumi, boleh memanfaatkannya, tetapi harus berkewajiban menghematnya. Contohnya misalnya jika jarak jauh, jarak dekat, misalnya tidak perlu memakai kendaraan bermotor, cukup jalan kaki atau bersepeda, itu contohnya. Misalnya lagi dalam kehidupanmu sehari-hari, siang hari lampunya tidak perlu dinyalakan, dimatikan. Nah, itu juga menghemat minyak bumi, karena listrik yang ada di rumah kita itu awal mulanya PLN itu menghasilkan listrik dari mana? Dari minyak bumi. Semakin banyak kamu menggunakan energi listrik, ya, semakin habis minyak bumi semakin banyak juga minyak bumi yang kamu gunakan. Nah, maka harus menghemat, itu caranya. Menghemat penggunaan minyak bumi, matikan lampu siang hari, matikan TV jika tidak ditonton. Nah, itu cara menghemat, salah satu cara menghemat minyak bumi. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban dengan baik? Nah, apa yang terjadi jika tidak menjalankan kewajiban? Nah, maka lama-kelamaan, karena minyak bumi itu adalah jumlahnya terbatas, tidak dapat diperbarui, lama-lama akan habis. Nah, kalau habis bagaimana? Ya sudah, kesulitan. Semua orang mengalami kesulitan. Maka kita harus menghemat-hemat sehemat mungkin penggunaan minyak bumi tersebut. Terakhir, berikan saranmu cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak. Saranmu cara memanfaatkan dengan baik itu bagaimana? Silahkan nanti dituliskan di sini. Begitu anak-anak, terima kasih banyak sudah belajar dengan giat di masa pandemi ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jika mengalami kesulitan bisa bertanya pada Pak Danang. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, dadah.